Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji yang telah meluangkan waktunya untuk melihat video presentasi saya. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu dosen pembimbing saya, Bapak Dr. Nika Putra isi PMPA selaku dosen pembimbing 1 dan Ibu Kusudardini isi PMPA selaku dosen pembimbing 2. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Strategi Inspektorat Kota Padang Panjang dalam menangani keluhan aspirasi masyarakat melalui layanan Polwali dengan saya sendiri Muhammad Ajid Halim dengan BP 1810842034. Pada bab 1 pendahuluan latar belakang, adapun latar belakang yang melatar belakangi penelitian kali ini ialah pemerintah selalu memiliki strategi dalam memenuhi hak warga negara dalam mengelola aspirasi, tuntutan, keinginan, dan pengaduan masyarakat dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang berkualitas. Pemerintah membentuk Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengaduan Pelayanan Publik Nasional yang ditandai dengan terbentuknya suatu sistem pengelolaan pengaduan publik nasional atau SPAN, yaitu layanan penyampaian aspirasi pengaduan masyarakat yang terintegrasi secara nasional. Pengaduan masyarakat bertujuan untuk dapat memberikan ruang komunikasi interaktif secara dua arah antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga mempermudah aksesibilitas dalam memberikan aspirasi, menyampaikan keinginan, keluhan, dan tuntutan masyarakat. Kota Padang Panjang merupakan satu-satunya kota di Sumatera Barat yang menyediakan pelayanan untuk masyarakat menyampaikan keluhan dan aspirasinya melalui 3 cara, yaitu WhatsApp, website lapor wali, dan rumah aspirasi. Terakhir, masih ada beberapa laporan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Selanjutnya, alasan pemilihan Kota Padang Panjang. Pertama, Kota Padang Panjang dinobatkan sebagai kota anti korupsi nomor 1 di Sumatera Barat. Yang selanjutnya, Inspektorat Kota Padang Panjang merupakan satu-satunya kota di Sumatera Barat yang menyediakan pelayanan publik untuk masyarakat menyampaikan keluhan aspirasinya dalam kesehariannya melalui 3 cara, yaitu WhatsApp, website lapor wali, dan rumah aspirasi. Dan terakhir, pemerintah Kota Padang Panjang meluncurkan layanan lapor wali sebagai upaya memperbaiki layanan bagi masyarakat dalam hal penyampaian keluhan aspirasi serta mencegah tindakan yang dapat mengarah pada korupsi. Strategi Inspektorat Padang Panjang dalam penanganan keluhan dan aspirasi masyarakat. Pengaduan masyarakat bertujuan untuk dapat memberikan ruang komunikasi interaktif secara dua arah antara pemerintah dengan masyarakat sehingga mempermudah aksesibilitas dalam memberikan aspirasi, menyampaikan keinginan, keluhan, dan tuntutan masyarakat. Awalnya dibentuk layanan Polwali itu sendiri ialah pada tanggal 19 Agustus 2020 yang mana saluran pengaduannya bervariatif, ada 3 macam, yaitu website lapor wali, rumah aspirasi, dan WhatsApp. Jadi saluran pengaduan dan jumlah yang masuk pada layanan lapor wali itu terdapat total 35 laporan semenjak terbentuk, yaitu dengan klasifikasi rumah aspirasi sebanyak 26 laporan, WhatsApp sebanyak 8 laporan, dan website sebanyak 1 laporan. Dari 35 laporan tersebut, berasal dari masyarakat Padang Panjang Barat sebanyak 20 laporan, dan dari masyarakat Padang Panjang Timur sebanyak 10 laporan. Serta ada 5 laporan yang tidak diketahui alamatnya, dan disebabkan laporan yang bersangkutan tidak disertai dengan tanda identitas. Fenomena empiris dan teoritis. Penanganan pengelolaan keluhan aspirasi masyarakat termasuk ke dalam misi ketiga Wali Kota Padang Panjang, yaitu meningkatkan tata kelola pemerintah yang responsif, inovatif, dan partisipatif. Di mana untuk sasaran dari misi ketiga, yaitu terbentuknya sistem pengaduan yang terintegrasi guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan jauh dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Yang kedua, Inspektorat Kota Padang Panjang memiliki program atau kegiatan, yaitu layanan lapor wali yang bertujuan untuk mengelola penanganan pengaduan masyarakat. Yang ketiga, masih adanya kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Yang keempat, anggaran yang ditetapkan berasal dari APBD yang sudah direalisasikan sebanyak 47,19% atau setara dengan Rp113.639.276. Yang terakhir, semua kegiatan dan program lapor wali sudah mengacu pada Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 45 Tahun 2020 mengenai pedoman pengelolaan pengaduan masyarakat melalui layanan lapor wali di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian kali ini ialah bagaimana strategi Inspektorat Kota Padang Panjang dalam menangani keluhan aspirasi masyarakat melalui layanan lapor wali. Sedangkan tujuan dari penelitian ini ialah berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini yaitu menjelaskan tentang strategi Inspektorat Kota Padang Panjang dalam menangani keluhan dan aspirasi masyarakat melalui layanan lapor wali. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian secara teoritis dapat memberikan kajian yang lebih khusus mengenai strategi Inspektorat Kota Padang Panjang dalam menangani keluhan aspirasi masyarakat melalui layanan lapor wali. Sedangkan dari manfaat praktis, yaitu untuk pemerintah Kota Panjang dapat memberikan sumbangan penelitian dalam rangka menjabarkan detail strategi Inspektorat dalam menangani keluhan aspirasi masyarakat melalui layanan lapor wali. Yang kedua, bagi akademik dapat dijadikan sebagai tambahan referensi strategi Inspektorat dalam menangani keluhan aspirasi masyarakat melalui layanan lapor wali. Bab 2.
penelitian terdahulu. Adapun penelitian peneliti dijadikan referensi untuk skripsi kali ini ialah pertama dari Harvey Hariswanto, yaitu dengan penelitian yang berjudul Strategi Pemerintah Kota Malang dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Konsep Smart City. Yang kedua, penelitian oleh Frankie Malta yang berjudul Strategi RSUD Lubuk Sikapik untuk Meningkatkan Pelayanan Kesehatan. Dan yang terakhir dari Putri Cindi Yanavia yang berjudul Strategi Pemuda dan Olahraga Kabupaten 50 Kota dalam Pengembangan Wisata Lembah Harau. Adapun teori yang dipakai untuk skripsi kali ini ialah teori strategi menurut Kotten yang terbagi menjadi 4 variabel. Yang pertama itu ada variabel strategi organisasi, variabel kedua itu strategi program, yang ketiga strategi dukungan sumber daya, yang keempat strategi kelembagaan. Adapun pemikiran yang peneliti gunakan ialah yang pertama itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, yang selanjutnya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Selanjutnya Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui layanan lapor wali di lingkungan Kota Padang Panjang. Selanjutnya dijabarkan menggunakan teori strategi menurut Kotten yang terbagi ke 4 variabel, yaitu strategi organisasi, strategi program, strategi dukungan sumber daya, dan strategi kelembagaan. Definisi konsep strategi. Pertama, strategi adalah prioritas atau arah keseluruhan yang diambil oleh organisasi dan pilihan-pilihan tentang bagaimana cara terbaik untuk mencapai misi organisasi. Selanjutnya, keluhan adalah sebuah ekspresi perasaan ketidakpuasan atas standar pelayanan, tindakan atau tiadanya tindakan aparat pelayanan yang berpengaruh kepada masyarakat. Aspirasi pada dasarnya merupakan suatu harapan yang bertujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang atau jangka panjang. Layanan lapor wali adalah sebuah sarana bagi masyarakat dalam penyampaian keluhan yang dialami dalam kesehariannya melalui website yang kemudian diberi nama lapor wali. Definisi operasional. Yang pertama itu strategi organisasi, yaitu indikator strateginya ada 2, misi organisasi dan tujuan organisasi. Yang pertama, misi organisasi, cara mengukurnya ialah sejauh mana perencanaan kegiatan organisasi, kegiatan dilaksanakan, dan apa kendala yang dihadapi. Dan indikator kedua yaitu tujuan organisasi, cara mengukurnya adalah tujuan yang akan dicapai, sejauh mana strategi terrealisasikan. Variabel kedua, strategi program, dengan 2 indikator juga, yaitu program kegiatan dan juga dampak program terhadap organisasi. Program kegiatan, cara mengukurnya ialah program yang dilaksanakan, upaya dalam mencapai keberhasilan program, langkah-langkah dalam pelaksanaan program. Selanjutnya, indikator kedua, dampak program terhadap organisasi. Apakah program dilakukan memberikan dampak yang baik terhadap organisasi atau sebaliknya. Selanjutnya, variabel ketiga, strategi pendukung sumber daya. Terdapat 3 indikator. Yang pertama, sarana prasarana, cara mengukurnya adalah sarana prasarana yang tersedia, sarana dan prasarana yang memadai. Yang ketiga, yang variabel indikator kedua, sumber daya manusia. Cara mengukurnya ialah jumlah sumber daya manusia, kemampuan sumber daya manusia, upaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Indikator ketiga, sumber daya finansial, anggaran yang tersedia, dan variabel keempat yaitu strategi kelembagaan. Ada 2 indikator, yaitu pertama struktur dan kewenangan, cara mengukurnya adalah struktur organisasi dan tupoksi. Yang indikator kedua yaitu kebijakan dan peraturan yang dimiliki, cara mengukurnya itu SOP dan bagaimana pelaksanaan kerja sesuai SOP. Bab 3, penelitian, metode penelitian. Yang pertama itu pendekatan dan desain penelitian yaitu menggunakan kualitatif deskriptif. Yang kedua, teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang ketiga, teknik pemilihan informan secara provokasi sampling. Yang keempat, peranan peneliti sebagai instrumen utama. Yang kelima, proses penelitian yaitu perumusan masalah, wawancara, dan pengumpulan dokumen terkait. Yang keenam, unit analisis yaitu lembaga. Yang ketujuh, teknik analisis data secara yaitu pertama pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pemeriksaan dan penarikan kesimpulan. Yang ke-8, terakhir teknik kehapusan data menggunakan triangulasi sumber data. Bab 4 itu deskripsi lokasi penelitian. Kota Padang Panjang. Penelitian ini dilakukan di Kota Padang Panjang yang memiliki luas lebih kurang 23.000 km persegi berdasarkan peta wilayah perencanaan RT/RW yang bersumber pada peta rupa bumi Indonesia. Kota Padang Panjang merupakan kota terkecil di wilayah Provinsi Sumatera Barat, sekaligus termasuk kategori kota terkecil di Indonesia yang memiliki 2 kecamatan yang dipadati 59.387 jiwa. Inspektorat Kota Padang Panjang. Inspektorat Kota Padang Panjang diatur dalam Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 60 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat. Bab 5, temuan dan analisis data. Layanan lapor wali merupakan program dari Inspektorat Kota Padang Panjang yang bertujuan untuk menangani keluhan aspirasi masyarakat dalam kesehariannya. Dalam rangka efektivitas penanganan pengaduan masyarakat melalui layanan lapor wali serta menjamin mutu hasil penanganan pengaduan masyarakat, maka dibentuk satu tugas Satgas Lapor Wali berdasarkan keputusan Wali Kota Padang Panjang nomor /700/2/ITDA-PP-1/2001 tentang pembentukan satuan tugas Satgas Lapor Wali di lingkungan Inspektorat Kota Padang Panjang. Maka dari itu, peneliti akan berfokus pada strategi inspektorat dalam menangani keluhan aspirasi masyarakat Kota Padang Panjang. Yang pertama itu dari
teori strategi konten ada variabel strategi organisasi dengan indikator pertama misi organisasi dalam penanganan keluhan aspirasi masyarakat termasuk ke dalam misi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, yaitu meningkatnya peran dan kualitas pengawasan serta mendorong terwujudnya akuntabilitas di lingkungan pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan misi berikut, wujud realisasi penanganan keluhan aspirasi masyarakat difokuskan kepada penanggulangan dan tindak lanjut dari laporan semua masyarakat. Hal ini sejalan dengan program dari Inspektorat Padang Panjang, yaitu Layanan Lapor Bali yang berfokus terhadap penanganan keluhan aspirasi masyarakat dengan menyediakan beberapa saluran pengaduan untuk masyarakat menyampaikan keluhan aspirasi dalam kesehariannya. Indikator kedua, tujuan organisasi. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2021 sampai 2026, diketahui tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja Pemda dengan sasaran yaitu satu, meningkatnya kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP. Yang kedua, meningkatnya kualitas pengendalian pemerintah daerah. Dan yang kedua, layani dengan sasaran yang pertama, meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD. Yang kedua, meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi. Selanjutnya, strategi program. Ada dua indikator, yaitu program dan kegiatan. Adapun program yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kota Padang Panjang dalam menangani keluhan aspirasi masyarakat ialah layanan lapor wali yang dibagi menjadi 3 saluran pengaduan, yaitu rumah aspirasi, yang kedua website lapor wali, dan ketiga WhatsApp. Selanjutnya, indikator dampak program. Dampak program terhadap Inspektorat Kota Padang Panjang sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi tersebut, karena pencapaian penanganan laporan dari masyarakat dapat membantu terrealisasinya misi dan tujuan organisasi tersebut. Selain terhadap organisasi, dengan adanya program layanan lapor wali, masyarakat dapat terbantu dalam kemudahan penyampaian keluhan dan aspirasi dalam kesehariannya, yang didukung dengan saluran pengaduan yang bervariatif dari layanan lapor wali. Selanjutnya, variabel ketiga, strategi pendukung sumber daya. Indikator pertama, sumber daya manusia. Inspektorat Kota Padang Panjang terdiri dari 33 orang karyawan dengan berbagai latar belakang tingkat pendidikan. Adapun tingkat pendidikan yang mendominasi di Inspektorat Kota Padang Panjang adalah jenjang pendidikan S1 sebanyak 22 orang, disusul dengan pasca sarjana atau S2 sebanyak 7 orang, S3 sebanyak 1 orang, dan SLTA sebanyak 1 orang. Dari segi kuantitas dan kualitas Inspektorat Kota Padang Panjang tidak mempunyai kendala dalam proses penanganan keluhan dan aspirasi masyarakat. Upaya dalam meningkatkan kemampuan SDM adalah dengan mengikuti kegiatan BIMTEK yang diadakan oleh Inspektorat sendiri. Yang kedua, sumber daya finansial. Sumber pendanaan penanganan keluhan aspirasi masyarakat berasal dari APBD. Anggaran yang berasal dari APBD tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang Panjang sebesar Rp215.196.700 yang akan berfokus kepada pengoptimalan penanganan dari semua laporan masyarakat. Sejauh ini, anggaran yang berasal dari APBD melalui dana transfer umum dan dana alokasi umum pada tahun 2022, jumlah anggaran yang digunakan sesuai dengan laporan realisasi anggaran atau LRA, pendapatan dan belanja daerah baru sebesar 47,19% atau setara dengan Rp113.639.276. Selanjutnya, indikator sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan suatu alat yang digunakan dalam menunjang kinerja organisasi. Seperti yang dituangkan dalam instansi inspektorat, sarana dan prasarana yang digunakan untuk menangani keluhan aspirasi masyarakat tidak ada yang mengalami kendala yang sudah memadai. Selanjutnya, variabel strategi kelembagaan. Yang pertama, struktur dan kewenangan. Penanganan keluhan aspirasi masyarakat melalui layanan lapor wali merupakan wewenang dari lembaga yang dimaksud di sini adalah instansi Inspektorat Kota Padang Panjang dalam menangani keluhan aspirasi dan aspirasi dibentuk Satuan Tugas atau Satgas sesuai dengan keputusan Wali Kota Padang Panjang nomor /700/2 ETDA/PP/21 tentang pembentukan Satgas lapor wali di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang. Struktur dari Satgas lapor wali sendiri ialah pengarah, penanggung jawab atau wakil penanggung jawab, administrator, anggota atau verifikator, dan sekretariat. Yang kedua, kebijakan dan peraturan yang dimiliki. Salah satu aspek yang paling penting dalam sebuah organisasi adalah adanya SOP atau standar operating procedure. SOP merupakan pedoman yang digunakan organisasi dalam menjalankan suatu kegiatan atau program. Dalam menangani setiap laporan yang masuk dari masyarakat pada layanan lapor wali, Inspektorat Padang Panjang mengacu pada Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2020 mengenai pedoman pengelolaan pengaduan masyarakat melalui layanan lapor wali di lingkungan pemerintahan Padang Panjang. Bab 6 penutup. Kesimpulan, berdasarkan temuan dan data yang dianalisis menggunakan teori strategi yang dikemukakan oleh Koten, dapat disimpulkan bahwa penanganan keluhan aspirasi masyarakat oleh Inspektorat Kota Padang Panjang dapat dikategorikan berhasil. Dari output yang dihasilkan yaitu semua laporan dari masyarakat ditindaklanjuti dan diproses sesuai dengan SOP yang ada. Walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala seperti sulitnya komunikasi antara OPD terkait dan terkadang membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga waktu penyelesaian penanganan pengaduan dari masyarakat juga akan terhambat. Selanjutnya, saran. Berdasarkan penjelasan temuan dan analisis peneliti menyampaikan saran sebagai berikut. Yang pertama, dalam hal pengelolaan pengaduan masyarakat, Inspektorat Kota Padang Panjang baik dari segi komunikasi dengan masyarakat dan juga yang OPD terkait lebih responsif. Yang kedua, layanan lapor wali dijadikan sebagai sarana pengaduan tambahan di setiap OPD di lingkup pemerintah Kota Padang Panjang. Yang ketiga, pemberitahuan terkait layanan lapor wali sebagai sarana pengaduan masyarakat lebih ditingkatkan. Mungkin sekian presentasi skripsi dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu penguji yang telah meluangkan waktunya untuk melihat
video presentasi skripsi saya, dan juga mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam presentasi tadi. Terakhir saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.